Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas nikmatnya, dan salawat berikut salam kita haturkan kepada Rasulullah, juga kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau dan kita mendapat futuh dalam memahami apa yang kita baca pada malam hari ini. Para hadirin, para ustaz yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyyati wa Tatbiq, di mana kita sudah sampai di akhir-akhir ini, mungkin 2-3 pertemuan lagi sudah selesai nih. Ya. Maka kita akan membahas tentang masalah bab yang kita masuk kemarin, yaitu klaim ijtihad dari mereka dan juga mengenai tentang masalah ikut madhab itu dianggap bid'ah ya. Jadi kelompok sebelah menganggap bermadhab itu bid'ah. Maka dikatakan sebenarnya dakwah atau klaim mereka itu dianggap klaim yang tidak berdasar lah ya. Karena pada akhirnya memang ijtihad itu memang diperintahkan di dalam agama. Kemudian dianjurkan, dalilnya juga ada. Tapi yang jelas, Masya Allah. Tapi yang jelas tidak semua orang bisa berijtihad. Oleh karenanya, maka dikatakan di sini kita tidak menutup pintu ijtihad. Pintu ijtihad terus terbuka. Kemudian dalilnya juga kita sebutkan. Dalil tersebut An-Nisa ayat 3 yang kita baca sebelumnya. Dan kita masuk kepada lanjutan dari pembahasan ini bahwa selain ijtihad itu juga dibolehkan, diperintahkan, juga ada jaminan bagi orang yang ijtihad. Maka dikatakan fadil mujtahidil musib. Jadi ya, kita sampai sini. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala fadil mujtahidil musibi ajran walil mukhti'i ajrun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa laysa 'alaikum junahum fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka kata beliau, selain ijtihad diperintah, tapi juga dikatakan ada garansi bagi mujtahid. Maka mujtahid itu, bagi mujtahid yang musib, yang benar, yang shawab, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala karena benar dan pahala karena ijtihad. Walil mukhti'i, dan bagi orang mujtahid yang mukhti, salah dalam hasilnya, tapi tetap dapat pahala 1. Ini dalam bentuk garansi, dianggap sebagai jaminan dan juga sebagai motivasi bagi mujtahid bahwa ijtihad itu kalau dia sudah punya kapasitas, punya kemampuan, itu tidak ada resikonya, salah pun berpahala gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak punya kemampuan ijtihad kemudian ijtihad, benar pun itu beresiko gitu ya. Apalagi salah kan itu. Maka ijtihad tidak pernah kami tutup, tetap terbuka. Dalilnya sudah ada, garansi juga ada. Dalilnya Allah berfirman, dan laisa alaikum junahun, tidak ada atas kalian junahun, beban, tidak ada dosa, fi ma akhtatum bi, di dalam sesuatu yang kalian salah dengannya. Kalau kalian salah enggak ada dosanya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tapi sesuatu yang disengaja oleh hati kalian itulah yang dijadikan berdosa. Ada orang yang niatnya ijtihadnya benar, kemampuan punya, metodenya sudah benar, tapi kesimpulannya salah. Nah, itu tidak dianggap dosa karena memang yang diperintahkan adalah ijtihad, berusaha. Tapi dari awal sudah sengaja merubah fatwa yang haram jadi halal, halal jadi haram, iya, nah itu barulah kemudian dianggap sebagai dosa karena memang hatinya sudah sengaja untuk itu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa ala hadhihi samahatil musyriqati wal ijtihadil karim wal wasi' qamat hayatul muslimina mundu fajrihimul awal. Dan atas samaha itu toleransi ya, atas toleransi yang musyrikoh, yang bersinar, yang berkilau, artinya atas toleransi yang luar biasa ini terhadap ijtihad, dan juga atas ijtihad yang mulia dan juga ijtihad yang luas ini, qamat hayatul muslimina mundu fajrihimul awal, maka berdirilah, berjalanlah kehidupan orang-orang muslim sejak dari masa pertamanya, dari fajar pertamanya ya. Fakana sahabatu ridwanullahi alaihim yajtahidun wa syajja'ahumur rasulu ala hadzal ijtihad
wa yubarikuhu wa yatasharrabat nufusuhum al-hurrata mabadi al-Islam. Maka sahabat radhiyallahu anhum mereka itu ijtihadun, mereka berijtihad, sahabat ijtihad. Ada sahabat yang banyak sekali dikenal ijtihad, termasuk yang 13 sahabat yang masyhur ijtihadnya itu. Kemudian Nabi syaja'ahum mendorong mereka untuk ijtihad. Wa yubarikuhu, dan juga memberi selamat ya, artinya menganjurkan mereka untuk ijtihad. Wa tasyarrabat nufusuhum al-hurrah mabadi al-Islam. Kemudian jiwa-jiwa mereka itu, tasyarrabat artinya menyerap ya, dari syariba yashrabu, tasyarrab artinya minum, artinya menyerap. Jiwa mereka yang merdeka itu menyerap mabadi al-Islam, artinya dasar-dasar dari Islam. Fakanu yakhtalifuna fi fahmihim lil qadaya wa fi fahmihim lil ahdathi. Dan mereka setelah ijtihad, mereka biasa berbeda pendapat di dalam pemahaman mereka terhadap qadaya itu kasus-kasus, kejadian-kejadian. Kemudian wa fi fahmihim lil ahdath, dan juga dalam pemahaman mereka terhadap ahdath, tragedi ya. Jadi kalau ijtihad mah boleh-boleh saja mereka ijtihad semuanya. Kadang-kadang ada satu kasus menurut si A ini harusnya ini boleh, menurut si B mengatakan haram, itu bisa boleh-boleh saja. Dalam masalah ijtihad itu normal terjadi. Kenapa? Karena perbedaan pemahaman mereka. Walakinnahu ikhtilaful ahraril ladzina la ya'rifuna lajajatan wala khusumatan wala yatanabazuna bil alqab. Akan tapi khilafnya mereka, ikhtilafnya itu adalah ikhtilaful ahrar. Berarti ikhtilaful ahrar. Akan tetapi ini adalah khilafnya ikhtilaf orang-orang yang merdeka, orang-orang yang mandiri gitu ya. Alladzina la ya'rifuna lajajatan, yang mereka tidak mengenal lajajah. Lajah itu tidak mengenal saling bertikai. Jadi bukan karena ingin memang sengaja memang untuk menyerang, bukan begitu. Tidak ada lajajah, tidak ada khusumah, tidak ada pertengkaran, pertikaian, bukan, karena berbeda aja gitu. Kemudian wala yatanabazuna bil alqab, tidak juga saling melemparkan julukan-julukan buruk kepada yang lain. Wala yatarasyaku nabit tuham, juga tidak saling melemparkan tuduhan. Tuham itu tuhmah, tuduhan-tuduhan. Wala yufakkiruna fi an yuhajjiru ra'yan au yuqayyidu fikran, tidak juga mereka berpikir untuk membatasi pendapat dan juga untuk mengekang sebuah pemikiran. Enggak ada, pokoknya mereka berijtihad, hasilnya tidak sama ya enggak apa-apa, yang lain boleh enggak apa-apa gitu ya. Enak kalau gitu, dan enak. Yang ke belakang ini malah yang ruwet malah. Makin ruwet. Orang beda pendapat itu bisa menjadi sumber pertikaian. Padahal kan harusnya ya semakin kita beda pendapat, malah seharusnya semakin nyaman beragama. Sebelah provokasi. Ya begitu. Saya provokasi sebenarnya. Ya dalam banyak hal sekarang kita kalau berbeda itu artinya bermusuhan gitu. Beda pendapat artinya bermusuhan. Wa akbaru syahidin natiqin mauqifuhu sallallahu alaihi wasallam minhum yauma bani Quraidah idza qala lahum la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Wa akbaru syahidin natiqin, dan paling besarnya bukti ya. Natik itu artinya berbicara sebenarnya. Paling besarnya bukti yang berbicara, artinya ini yang memberikan kita informasi tentang ini adalah mauqifuhu sallallahu alaihi wasallam, posisi dan sikap Nabi minhum, dari mereka sahabat, yauma bani Quraidah, pada hari peperangan Bani Quraidah. Idz qala lahum, dan Nabi itu berkata, ketika Nabi berkata ke mereka, la yusalliyanna ahadun, jangan sekali-kali salah satu dari kalian untuk sholat asar kecuali sudah di Bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kan sebenarnya kan suku ya, tapi juga bisa bermakna tempat kan. Ya, tempatnya yang ditempati oleh suku keturunan Bani Quraidah. Ya. Fa'adrakahum waqtul asri fit thariq. Maka menyusullah, sampailah ke mereka waktu asar di perjalanan. Maka kemudian inilah perbedaan pendapat itu kemudian terjadi antara para sahabat dalam memahami teks yang Nabi ucapkan, redaksi Nabi. Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan la nusalli hatta na'tiyaha, ya kita enggak sholat pokoknya sampai
di Bani Quraidah. Karena Nabi mengatakan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian, bal nusalli wa lam yurid minna dzalika. Tapi kata kita, ya sebagian mengatakan enggak, kita sholat tapi Nabi itu tidak menginginkan secara tekstual begitu, enggak. Tapi anjuran maksudnya. Jadi kata sebagian mengatakan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Artinya pokoknya kalau mau sholat pokoknya di Bani Quraidah. Mau nanti sudah asar, mau isya, pokoknya sholat di sana, pokoknya gitu ya. Kemudian yang satu enggak, itu maksudnya anjuran Nabi. Pokoknya ya sholat asarnya pokoknya harus sudah nyampe asar di Bani Quraidah, maksudnya gitu. Ya kalau enggak nyampe asar di Quraidah ya sholat aja di jalan, maksudnya gitu kan. Jadi ini pemahaman kepada redaksi Nabi aja di masa sahabat itu biasa terjadi. Tapi yang dijadikan dalil apa? Nanti dilihat bagaimana sikapnya Nabi kan ketika menemukan sahabatnya berbeda dalam memahami teks atau redaksi Nabi itu sendiri. Fadzakara dzalika lin-nabi atau fadzukira dzalika, maka hal itu disebutkan kepada Nabi. Falam yu'annif wahidatan minat ta'ifatain. Maka Nabi tidak mencerca, tidak menegur salah satu dari dua kelompok ini. Maka Nabi tidak menyalahkan, oh enggak, maksud saya itu begini. Oh kamu salah, enggak. Dua-duanya benar. Kenapa? Lahir dari pemahaman yang benar. Satu menganggap ini tekstual bahwa harus sholat di Bani Quraidah, walaupun nanti waktunya sudah maghrib. Satunya mengatakan, oh enggak, ini sekedar anjuran. Pokoknya sholat asar sudah nyampe di Bani Quraidah. Jangan sholat kalian kecuali asar, kecuali sudah sampai di sana. Artinya jalannya cepat gitu ya. Sekiranya asar sudah di sana, maksudnya gitu. Maka ini Nabi tidak menyalahkan, tidak menegur keduanya. Dua-duanya diapresiasi. Wa 'allaqa 'ala dzalika Ibnu Abdul Bar biqaulihi hadhihi sabilul ijtihad 'alal usul inda jama'atil fuqaha. Maka 'allaqa itu artinya mengomentari ya. 'Allaqa ta'liq itu artinya memberikan ta'liq, memberikan komentar. Atas hal tersebut Ibnu Abdul Bar biqaulihi, dengan kata-kata beliau, hadhihi sabilul ijtihad, inilah jalan atau cara ijtihad, alal usul, atas dasar-dasar ya usul, inda jama'atil fuqaha, menurut sekelompok atau jama'atil fuqaha, sekelompok fuqaha. Kama sanna Rasul sallallahu alaihi wasallam liwulatihi fil amsar. Bagaimana juga Nabi juga mensunnahkan, memberikan cara ya bagi wulat, itu artinya wali-walinya, bagi ummal, bagi orang-orang yang ditugaskan menjadi gubernur dan lain sebagainya di Amsar, daerah-daerah yang lain. Apa yang disanah oleh Nabi, apa yang diperintahkan? Pertama ya anjajtahidu, untuk ijtihad. Wa kanu yarawna anna akbara ni'amillahi ala ibadihi huwa an yu'tiyahum fahman fil Qur'an wa fahman fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fahman fi qadayahum. Mereka menganggap nikmat terbesar dari Allah kepada hambanya. Ini Pak ya. Ini dianggap nikmat terbesar bagi orang-orang yang punya ilmu sebenarnya adalah ketika Allah memberikan mereka pemahaman dalam Quran dan pemahaman dalam hadis Nabi dan juga pemahaman dengan qadaya. Qadaya itu memahami kasus-kasus yang terjadi ya. Ini sering disebutkan dalam ini ya, dalam usul. Karena begini, kadang kan ada perintah dari Allah nih. Maka disebut perintah itu disebut dengan hukum taklifi namanya. Khitab taklifi itu hukum-hukum taklifi. Nanti disimpulkan bahwa ini haram, ini wajib, ini sunnah gitu ya. Tapi harus diingat, hukum ini harus turun kepada sebuah kejadian. Kejadian ini nanti ada hukum lain disebut dengan hukum wad'i. Hukum wad'i itu nanti berupa ada mani, ada sebab, ada mani, ada syarat dan lain sebagainya. Kemudian hukum ini, hukum taklifi yang wajib sampai haram itu kadang bisa berdialektika ketika ketemu dengan hukum taklifi. Hukum sholat apa wajib ya? Iya wajib sholat. Tapi kalau ketemu dengan orang haid berubah wajibnya jadi haram kan. Makanya kalau kita nih ada orang minta fatwa, apa hukumnya ini? Kita tahu dari kitab hukumnya haram misalnya. Tapi tanya dulu nih, kamu kondisinya gimana? Kamu misalnya ada apa, halangan apa? Jangan-jangan ada manik pencegah yang bisa mencegah haram tadi berubah menjadi yang lain gitu.
Makanya peran dari mustafti sendiri, orang yang minta fatwa, keadaannya, itu juga berperan dalam menentukan hukum. Maka dikatakan, mereka paham terhadap qadiyah, artinya paham pada kasusnya, itu menentukan kepada hukum apa yang akan turunkan. Jadi jangan sampai ada orang datang ke kita nanya, apa hukumnya ini, sebelum kita tanya dia bagaimana keadaannya, bagaimana ininya, langsung kita katakan, langsung haram itu nggak bisa, jangan. Iya, apalagi begitu sudah nggak masuk hukum kan bid'ah itu kan, paling jauh itu dikatakan bid'ah. Bid'ah itu kan bukan hukum. Maka iya, apa yang dirasain, apa diagnosa dulu lah, diagnosa gitu. Dia tahu pokoknya kalau panas maksudnya harusnya kalau panas mah paracetamol. Tapi kalau ditanya ada alerginya, pindah kan, nggak paracetamol lagi kan gitu. Ini yang dimaksudkan paham kepada qadhaya. وبهذا الفهم الكامل لروح الإسلام وبهذا الاجتهاد المتصل في يسر وسماحة وطلاقة ساير التشريع الإسلامي تطورات المسلمين من الجزيرة العربية إلى سهول الأرض وقمم جبالها أينما كانت الحياة وبهذا الفهم الكامل. Dan dengan pemahaman yang sempurna ini terhadap ruh Islam, terhadap spiritnya agama Islam, dan dengan ijtihad yang muttasil, yang bersambung ini, dalam ijtihad yang yusrin, mudah, wasamahatin dan penuh toleransi, watalakotin dan penuh keterbukaan ya. Maka sayarat tasyri'ul islami tatawwuratil muslimin, maka syariat Islam itu bisa dia menyeimbangkan. Sayar itu artinya kan sahar berjalan. Dia berjalan mengikuti perkembangan muslim. Maka Islam turun tahun abad 14 abad yang lalu dengan cara ijtihad begini dan juga ada pemahaman terhadap ruh Islam, itu dia bisa mengikuti perkembangan apapun. Mau nanti perkembangannya teknologinya luar biasa, bahkan Syekh Buti mengatakan walaupun nanti hidup di Mars, itu hukum Islam akan tetap berlaku gitu. Kenapa? Ya karena ada perangkat ijtihadnya. Iya, itu yang disebut dengan sesuai relevannya. Maupun pindah ke Mars semuanya masih bisa sholat gitu. Karena mazhab kita tetap mengatakan menghadap Ka'bah itu tidak pernah mengatakan, ada yang mengatakan maksudnya harus kepada Ka'bahnya, enggak, ke arahnya. Mau di Mars juga arahnya ke bumi, ya enggak, ada ke bumi aja kan gitu, mudah pokoknya dalam Islam. Oleh karenanya ini bisa mengikuti perkembangan orang muslim dari Jazirah Arab, dari semenanjung Arab itu kepada suhulil ardh, kepada seluruh suhul itu dataran bumi, dan juga kepada puncak-puncak gunung, ainama kanatil hayatu, dimanapun hidup itu, dimanapun ada kehidupan, maka hukum Islam itu bisa mengikuti perkembangannya, relevan lah gitu ya. Fama ahassal muslimuna yauman bi qusuri tashri' wa mahtaju lahdatan min zamanin wad dunya fi aidihim ila qawanina min ghairi syari'atihim wala ila musyarri'ina fi min ghairi fuqahaihim. Fama ahassal muslimun, maka tidak pernah merasa seorang muslim, orang-orang muslim pada satu hari, tidak pernah dia satu hari pun pernah merasa bi qusurit tasyri', bahwa syariat Islam itu qasir itu artinya tidak mampu ya, atau tidak bisa memenuhi terhadap kebutuhan legislasi mereka. Tidak pernah dalam satu waktu orang-orang Islam kok kurang nih undang-undangnya gitu kan. Karena apa? Undang-undang kurang tinggal ijtihad kan gitu, bisa diproduksi langsung gitu. Tidak pernah kekurangan. Wa mahtaju lahdatan min zaman, dan tidak pernah mereka butuh dalam satu waktu dari zaman apapun, dan dunia di tangan mereka. Artinya mereka sedang berkuasa orang Islam itu. Media Islam itu disebutkan bukan hanya Arab ya. Termasuk pernah dikuasai juga orang-orang Persia juga iya, juga dikuasai juga Turki juga iya gitu kan. Tidak pernah mereka butuh kepada undang-undang lain dan juga kepada syariat lain dan juga kepada musyarri itu orang-orang yang memberikan undang-undang yang lain selain fuqaha mereka. Sebenarnya sejak dulu fikih itu bisa mengakomodir kebutuhan undang-undang kita. Hanya karena terpecahnya kita dalam negara-negara yang ini, kemudian kita sudah mengekor ke barat, barulah kemudian hukum Islam itu mulai ditepikan dan gitu, dianggap tidak relevan dan lain sebagainya. Bal kanu musyarri'ina li anfusihim wal insani tikafatan.
Bahkan mereka itu bisa menjadi musyarri, artinya memproduksi hukum lah ya, kepada diri mereka dan juga kepada seluruh kemanusiaan. Jadi seluruh umat manusia secara kafah. Hatta la yakula Wells fi kitabihi malamihu tarikhil insaniyah, sampai Wells ini mengatakan dalam kitabnya Malamih. Malamih itu artinya cuplikan ya, atau satu yang nampak gitu ya dari sejarah manusia. Beliau mengatakan inna Auruba Madinatun Islam bil janibil akbar min qawanini hal idariyati wa tijariyah. Ini kesaksian dari orang barat sendiri ya. Dia mengatakan Eropa itu sebenarnya adalah kota dari salah satu kota-kota Islam gitu ya. Bil janibil akbar, dari sisi yang sangat dominan, dilihat dari undang-undangnya, undang-undang idariyah itu artinya undang-undang administrasi, manajemennya, dan juga undang-undang perdagangannya gitu ya. Maka sebenarnya undang-undang yang di barat yang Prancis itu dan juga di Spanyol, Prancis itu terpengaruh besar dengan fikih Maliki. Maka sampai ada kesaksian dari mereka memang ya secara undang-undang mereka terpengaruh dari Islam gitu. Cuma undang-undang itu semakin berkembang di sana diadopsi lagi oleh kita kan gitu. Jadi dilempar orang Islam, kemudian dipakai, kemudian diambil lagi kita hasilnya gitu. Nah, begitu. Padahal itu dari orang Islam. Dan Syekh Buti, saya pernah ingat beliau sangat tidak setuju kalau dikatakan oh Islam ini identik dengan Arab, enggak katanya. Kenapa? Ya karena tidak identik budaya, enggak budayanya tidak mesti Arab, enggak. Karena Islam sendiri tidak membatasi kepada budaya apapun. Dan juga tidak tidak dominan terhadap ras apapun. Secara undang-undang apapun itu bisa mencakup semuanya. Itu yang dianggap Islam relevan. Maka tidak untuk Islam Arab saja. Wa masyad al-hayatu bil muslimin rukha'an thayyibatan. Wal hayatuhum qawiyatun azizatun mutatawwiratun ma'al khutwil insani sari bi fadlil imdadatil muta'aqibati min ad-dirasatil ijtihadiyah al-hurrah allati kanat simatal alamil islami wa tabi'ahul mayyiz. Wa masyad ini ya, kehidupan muslimin itu akhirnya berjalan rukha'an thayyibah, berjalan secara baik, secara rukha itu artinya sejahtera ya, nyaman. Jadi hidup orang muslim itu jalan gitu ya. Dan juga kehidupan mereka itu ya kuat dan juga mulia dan juga berkembang sesuai dengan perkembangan kemanusiaan yang cepat gitu ya. Ini sebabnya apa? Bifadlil imdadat al-muta'aqibah. Ini sebab gara-gara ada imdadat itu ya, sumbangan-sumbangan yang berkelanjutan. Dari apa? Dari dirasa atau penelitian-penelitian dalam ijtihad. Artinya kalau seandainya undang-undangnya nggak pernah berubah, itu tidak akan bisa mengikuti perkembangan. Tapi karena ada ijtihad, maka ijtihad inilah yang kemudian membuat Islam terus bisa mengikuti perkembangan zaman. Allati kanat simatul muslimin, allati kanat simatal alamil islami. Dan ini sudah menjadi ciri dari dunia Islam itu sendiri. Wa tabi'ahul mayyiz, dan juga menjadi tabiat, karakter yang membedakan alam Islam, dunia Islam per yang lain. Hatta in harafan nasu anil manhajir rabbani, sampai kemudian orang-orang kemudian dia ya menyimpang ya dari manhajnya rabbani, manhaj atau metodenya Allah gitu ya. Fan harafat bihimul markab, maka kemudian menyimpanglah kemudian kendaraannya, perahunya menyimpang. Artinya perahu Islam itu sendiri dulunya sih aman, bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang baik. Ketika orang-orangnya menyimpang, maka kemudian kendaraannya juga ikut menyimpang. Bahkan dikatakan gharikot, kemudian tenggelam. Maka satu hari Islam ya sebagai kendaraan tenggelam, wa najat yauman, dan juga ya selamatlah satu hari, najat al-gharik al-uryan, tapi selamatnya itu selamatnya orang yang tenggelam dan telanjang gitu. Ya kita ini setelah kita dulunya sempat berkuasa, kemudian kita hancur gara-gara penjajahan, sekarang ya selamat, tapi selamatnya seperti orang tadi telanjang, orang tenggelam, artinya orang yang di bawah kan. Padahal dulunya tidak seperti itu. Terobosan MBS nih ya. Termasuk ya mungkin begitu. Ya mungkin begitu. Kan terobosannya terlalu Spektakuler. iya.
spektakuler dalam satu sisi, tapi juga ini dia ingin terbuka gitu ya, teman terbuka. Masya Allah. Kan ya, alasan dia kan hidup berkelanjutan. Ya, eh, saya sempat ini juga pernah dengar juga, karena yang menghalangi Saudi untuk bisa berkembang ya pada akhirnya budaya Islam yang terlalu mengekang katanya. Artinya orang-orang Salafi yang terlalu begitu itu akan menghambat perkembangan Saudi, tidak bisa kan. Pada akhirnya Saudi itu minyaknya kan tidak akan selamanya ada, karena alam berkembang kepada listrik kan sekarang semuanya. Minyak sudah mau habis, kemudian orang nggak banyak butuh. Saudi sudah apalagi yang dikembangkan kalau bukan misalnya seperti Qatar, Kuwait mengandalkan ini wisata. Wisata nggak akan jalan kalau boro-boro maulidan kan. Orang mau ini aja misalnya mau apa namanya itu, mau konser aja kan langsung diserang, diamuk kan gitu kan. Nah, ini harus dirubah nih, dirubahlah. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja ini kabar baik plus buruk sebenarnya gitu. Baiknya kita ya lebih inilah gitu, lebih terbuka. Ya buruknya tapi terbukanya ke sana gitu. Kebablasan. Jadi sekarang konser ada bebas ya begitu-gitu. Karena itu demi kepentingan nasional Saudi katanya gitu. Ke depan nanti kalau begitu. Beneran Urian sekarang beneran ya. Konser rapper sudah banyak kita ini keberitanya sudah banyak. Rapper bukan penyanyi rapper apa namanya? Penyanyi yang nge-rap gitu. Iya. Orang barat itu kan. Jadi sudah ke sana arahnya. Kabar baik bagi kita, nggak terlalu Wahabi, buruknya ya agak ke sana. Tapi kan kini sudah biasa dengan kita kan di sini, maka lebih nyaman begini sebenarnya kita itu. Karena ke sana juga bisa masuk gitu. Kalau seperti dulu Wahabi, maka itu eksklusif, kita nggak bisa masuk. Kalau sekarang ya masih bisa masuk lah, lumayan lah. Enggak kalau rapper. Enggak. Ya pernah itu ditanyakan, gimana hukumnya motong jenggot gitu kan. Wah, haram bid'ah. Kalau yang motong ini keluarga kerajaan, oh nggak apa-apa katanya gitu. Gimana hukumnya? Gimana hukumnya foto? Iya ada 3 kasus ingat saya. Gimana hukumnya foto? Isbal juga sama. Kan pemerintah apa ya, kerajaan semuanya isbal itu. Enggak ada yang berani negor itu. Terus gimana hukumnya majang foto? Ya fotonya kerajaan itu banyak kan raja. Termasuk di uang mereka ada fotonya raja kan. Ya kalau raja enggak apa-apa, karena mereka sudah memberikan keamanan ke kita kan. Nah itu enggak berani. Artinya bid'ah berlaku kepada selain raja kan. Kalau raja mah enggak. Tapi demikian mungkin yang bisa disampaikan. Saya mau bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.